Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Katrunada dengan nomor pokok mahasiswa 101201145, Prodi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM Bandung Business School. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan materi pembahasan Ma'rifatullah. Ma'rifatullah terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah, yang kedua ada at-thariq ila ma'rifatullah, yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah, yang keempat ada al-adilah a'la wujudillah, dan yang terakhir kelima ada tauhidullah. Langsung saja kita memasuki materi pembahasan yang pertama, yaitu ada ahamiyatul ma'rifatullah. Definisi ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Kemudian ada manfaat mengenal Allah. Di antaranya yaitu, kesatu ada al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini, seperti yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 55. Kedua ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini, seperti yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 55, surat At-Taubah ayat 33, surah As-Saff ayat 9, dan surah Al-Fat ayat 28. Ketiga ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, seperti yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 55, surah Al-Baqarah ayat 126, dan surah Al-Hijr ayat 45 sampai 46. Kemudian yang keempat ada al-barakah atau keberkahan yang melimpah, seperti yang tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kelima ada al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, seperti yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 97. Lalu yang terakhir ada al-jannah, yaitu surga, seperti firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Lalu ada ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali satu, asma atau nama Allah, kedua, sifat Allah, ketiga, af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap syirik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya, berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, dan membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Kemudian ada dalil. Dalil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dalil nakli, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19. Yang kedua ada dalil akli, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191. Dan yang ketiga ada dalil fitrah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya ada sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama akal sehat, yang kedua para rasul, yang ketiga asma dari sifat Allah. Kemudian ada jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Nah, jalan-jalan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada al-kubru, yaitu sombong. Kedua ada az-zulmu, yaitu zalim. Yang ketiga ada al-kazibu, yaitu dusta. Yang keempat ada
al-fusuku yaitu fasik, yang kelima ada al-kufru yaitu ingkar, yang keenam ada al-fasadu yaitu fasad, yang ketujuh ada al-ghaflah atau lengah, yang kedelapan ada kasaratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir kesembilan ada al-irtiyab yaitu ragu-ragu. Materi pembahasan yang kedua yaitu ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Pertama, melalui ayat-ayat Allah. Ayat ini terbagi menjadi dua. Satu, ayat qauliyah yang berbunyi wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Surah At-Tin ayat 1-5. Kedua, ada ayat kauniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Surah Fussilat ayat 53. Kemudian yang kedua, melalui metode Islam. Satu, dengan nakal dan akal. Dua, membenarkan. Tiga, menghasilkan iman. Lalu yang ketiga, melalui metode selain Islam. Satu, dugaan dan hawa nafsu. Dua, ragu-ragu. Tiga, berakibat kufur. Pembahasan ketiga yaitu ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Pertama ada maradus syahwat. Maradus syahwat ini di dalamnya terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, al-fisku atau kefasikan. Dua, al-kibru atau kesombongan. Tiga, az-zulmu atau kezaliman. Empat, al-kizbu atau kedustaan. Dan terakhir kelima ada qasratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ada maradus asyubhah. Di dalamnya juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, al-jahlu atau kejahilan ataupun kebodohan. Dua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Tiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Dan keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Materi pembahasan keempat yaitu ada al-adillah a'la wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Dalam materi ini terdapat beberapa eksistensi Allah, diantaranya satu, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan surah Yunus ayat 22. Kedua, ada al-dalilul hissi, yaitu dalil yang dapat diindra. Contohnya seperti peristiwa satu, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya, yaitu tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 27. Kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin, terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Ketiga, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa yang tercantum dalam surah Asy-Syu'ara yaitu ayat 63. Lalu kemudian ada berbagai macam mukjizat Nabi Musa yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 49. Kemudian yang ketiga ada ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Dalam ad-dalilul akli ini terdapat dua teori, yaitu ada teori sebab dan ada teori keteraturan yang tercantum dalam surah As-Saffat ayat 6 dan surah Al-Qaf ayat 6. Keempat ada ad-dalilun nakli atau nas.
Allah juga menjelaskan tentang jati dirinya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang terakhir kelima ada ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 111 dan surah Hud ayat 120, kemudian di surah Al-Anbiya ayat 92. Materi pembahasan kelima yaitu ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Di dalamnya terdapat 1. Rububiyatullah. Allah berfirman dalam surah An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Lalu ada mulkiyatullah sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nas ayat 2, Malikin nas, yaitu raja manusia. Kemudian yang ketiga ada goyatan atau yang dituju sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nas ayat 3, Ilahin nas, yaitu sembahan manusia. Dan yang terakhir ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nas ayat 3 juga, yaitu berbunyi ilahin nas, sembahan manusia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.